Hadirin Sanak Tanah Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bahu jalan amblas ke jurang. Polisi di Padang Pariaman terapkan sistem leher botol. Emak-emak di pesisir selatan menggerebek sebuah hotel yang diduga menjadi tempat maksiat. Gara-gara tak mau melepaskan mainan dalam genggamannya, tangan seorang bocah yang berusia 4 tahun tak bisa dikeluarkan dari pipa besi. Akibat longsor di sisi jurang, Jalan Nasional Ruas Padang Bukit Tinggi di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam terancam putus total. Terlihat kondisi longsor di tepi jurang di pinggir jalan. Longsoran ini telah memakan tepi Jalan Nasional Padang Bukit Tinggi yang berada di daerah Gugua. Untuk mengantisipasi melebarnya badan jalan yang longsor, Polres Padang Pariaman melakukan penyempitan ruas jalan nasional untuk laju kendaraan dengan sistem bottleneck atau leher botol dengan memasang pembatas jalan Sabtu pekan lalu. Dengan cara ini, kendaraan dari 2 arah, satu persatu, akan masuk ke ruas jalan yang amblas. Cara ini juga mencegah macet parah akibat antrian kendaraan. Sistem ini dilakukan agar tidak menimbulkan kecelakaan, apalagi sampai terjun masuk jurang. Sebab dikhawatirkan longsor semakin melebar yang mengancam badan jalan. Karena itu kami melakukan rekayasa dengan melakukan pengamanan separuh badan jalan untuk dilakukan bottleneck. Ya, jadi ada penyempitan jalan yang nanti akan kita laksanakan dari arah Bukit Tinggi ataupun dari arah Padang. Masyarakat berharap agar jalan ini segera diperbaiki oleh pemerintah. Karena kondisi seperti ini menghambat aktivitas masyarakat, terutama yang berkendara di lajur sisi jurang. Jika melihat kondisinya, pemerintah butuh waktu yang lama untuk memperbaikinya. Pasalnya, jalan itu harus ditimbun hingga ke dasar sungai yang dalamnya lebih dari 20 meter. Selain ditimbun, juga harus dibangun penahannya dari semen, agar jalan tak lagi amblas. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Jalan lintas tengah Sumatera yang berada di Darmasraya berlubang-lubang dan bergelombang. Kondisi seperti ini membahayakan pengguna lalu lintas, baik pengemudi maupun pengendara sepeda motor. Pada musim hujan, lubang tergenang air dan tidak terlihat oleh pengemudi. Kondisi seperti ini telah berlangsung selama beberapa tahun. Di daerah Darmasraya sendiri, jalan lintas tengah ini membentang sepanjang lebih dari 60 km. Di Kecamatan Pulau Puncung, ditemukan 12 titik jalan yang rusak. Umumnya kerusakan terjadi pada sisi jalan yang berlubang ataupun bergelombang. Kami bersama-sama melakukan pengecekan jalan yang ada di wilayah hukum Polres Darmasraya, yang mana jalan lintas yang membentang di wilayah hukum Polres Darmasraya lebih kurang sepanjang 60 km. Kami dapatkan beberapa titik jalan yang dalam keadaan rusak yang cukup parah, berlubang dan bergelombang, yang mana berpotensi menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ada lebih kurang 12 titik jalan yang rusak yang cukup parah. Jika kerusakan ini tak segera diperbaiki oleh Badan Jalan Nasional, maka hal itu akan berdampak pada arus lalu lintas. Terlebih, kurang dari 2 bulan lagi, jalan ini akan dilalui oleh pemudik yang berasal dari Pulau Jawa, menuju Padang, Sumatera Utara, dan Aceh. Ruas Jalan Darmasraya menuju arah utara Sumatera merupakan jalur favorit bagi pemudik. Mereka enggan melewati jalan lintas timur Sumatera, mulai dari Jambi hingga Aceh. Asalnya, ruas jalan dari Jambi hingga Rengat kerap terjadi kemacetan.
Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Jalan lintas dari Kecamatan Bonjol di Pasaman menuju Kecamatan Suliki di 50 kota, tepatnya di Kampung Talang, menuju Kampung Tanjung Bungo dan Padang Bubui, Nagari Ganggohilia Pasaman, rusak parah dan berlubang. Kondisi jalan yang rusak berat ini telah menyebabkan pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil memilih jalan alternatif yang lain untuk dilewati. Bila daerah itu diguyur hujan dan banjir sedalam 50 cm, maka lubang yang banyak di jalan itu tak terlihat, sehingga membahayakan pengendara sepeda motor. Menurut warga setempat, sering terjadi kecelakaan di jalan itu, karena sepeda motor terperosok ke lubang dan menyebabkan pengemudi hilang keseimbangan, dan akhirnya tidak bisa menguasai kendaraannya. Kondisi yang darurat ini mungkin antara 3 atau 5 tahun. Jalan yang berlubang seperti ini? Ada bang, dari 1, 2, 3 ada. Ada bang ya? Yang pernah saya kadang jatuh karena lubang yang berlubang. Pas hujan parah ini. Kalau pas hujan Parah, banjirnya hampir setinggi 2 jengkalan. berarti lubang jalan nggak nampak bang ya? Nggak kelihatan. Padahal itu lubang-lubangnya. Ya, sepengetahuan saya lebih 5 tahun lah Pak. Sepengetahuan saya yang saya ketahui lebih dari 5 orang lah Pak. Orang. Ini apabila hujan lebat rendam ini jalan? Ya Pak, ini jalan ini kalau hujan terlalu kuat atau tertinggi, ini kayak sungai ini Pak. Kayak sungai. Nah. Sejak 5 tahun lalu, jalan Kampung Talang ini rusak. Kondisinya semakin parah dalam 2 tahun terakhir, akibat banjir yang sering terjadi dan menyebabkan jalan selalu tergenang. Jalan tersebut sudah rusak sekitar 5 tahunan lah. Dan 2 tahun terakhir ini rusaknya makin parah. Itu salah satu penyebabnya limpahan air drainase di pinggir jalan yang meluap setiap musim hujan. Kami dapat informasi dari masyarakat setempat sudah dilakukan swadaya masyarakat setempat melakukan penggalangan dana untuk memperbaiki jalan tersebut dengan pengecoran. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pasaman memperbaiki jalan yang berstatus jalan kabupaten ini agar aman dipergunakan dan memperlancar roda ekonomi masyarakat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Komisi Pemilihan Umum Padang menetapkan pasangan Fadli Amran Maigus Nasir sebagai wali kota dan wakil wali kota Padang terpilih periode 2025 hingga 2030. Penetapan tersebut dilakukan pada rapat pleno terbuka di Padang. Penetapan itu dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sela yang menolak gugatan pasangan Henry Septa Hidayat pada perselisihan hasil pemilihan. Dengan keluarnya putusan sela dari MK itu, maka sidang tidak lagi dilanjutkan. Putusan KPU Padang ini disambut gembira pihak pasangan nomor urut 1, Fadli Amran Maigus Nasir, yang diwakili oleh Ketua Tim Pemenangan, Desri Ayunda. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ditetapkannya oleh Mahkamah Konstitusi tadi malam sidang misal yang menolak gugatan daripada paslon 03. Dengan demikian pasangan Fadli Amran dan Maigus Nasir dan hari ini alhamdulillah sudah ditetapkan di plenonya KPU. Rencananya seluruh kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU masing-masing akan dilantik oleh Presiden Prabowo pada tanggal 20 Februari mendatang di Jakarta. Ya, karena di Mahkamah Konstitusi itu ada 2 putusan sela dan putusan akhir. Jadi guna putusan sela itu adalah kasus-kasus yang dihentikan dan dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kata lain, jikalau sudah dibacakan putusan sela, tidak dilanjutkan kasus ini, maka tidak dilanjutkan kepada sidang pembuktian. Artinya sudah bisa ditetapkan pasangan calon terpilih yang akan mengampu jabatan tertinggi di Kota Padang ini.
Ketua DPRD Padang yang hadir pada rapat pleno terbuka tersebut mengatakan bahwa tugas berat telah menanti Wali Kota Padang terpilih, yaitu membuat rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan merancang APBD perubahan 2025. Yang pertama tentu adalah yang PR pertama menyelesaikan RPJMD ya. Ini PR pertama Wali Kota, karena sesuai dengan namanya undang-undang peraturan bahwa paling lambat 6 bulan setelah mereka dilantik harus menyelesaikan RPJMD. Tentu setelah RPJMD selesai harus segera melakukan APBD perubahan. Apalagi dengan Impres nomor 1 2025 itu ada beberapa efisiensi termasuk pengurangan 51 triliun untuk seluruh daerah. Pada Pilkada tahun 2024 lalu, pasangan nomor urut 1, Fadli Amran Maigus Nasir, menang dengan perolehan suara 176.648 suara, atau lebih dari 55%. Pasangan nomor 3, Henry Septa Hidayat, meraih 88.859 suara, atau 27,75%. Sedangkan pasangan Iqbal Amasrul memperoleh suara 54.685 suara, atau 17% lebih. Johardio Anse melaporkan dari Padang.